Nilai-nilai Pancasila dalam rangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang pertama, sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Macam-macam pembagian kekuasaan negara Indonesia menurut John Locke itu terbagi menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif atau membentuk undang-undang, kekuasaan eksekutif atau menjalankan undang-undang, dan kekuasaan federatif atau melaksanakan hubungan luar negeri. Selain menurut John Locke, kekuasaan juga dibagi menurut Montesquieu itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan yang membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan yang menjalankan undang-undang. Yang ketiga itu kekuasaan yudikatif atau kekuasaan yang mempertahankan undang-undang. Kekuasaan menurut Montesquieu ini disebut juga dengan trias politikal. Konsep menurut Montesquieu ini juga disebut sebagai trias politikal. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Apa sih sebenarnya konsep pembagian kekuasaan di Indonesia? Menurut Kusnadir dan Ibrahim menyatakan bahwa istilah pemisahan kekuasaan atau separation of power dan pembagian kekuasaan division of power merupakan 2 istilah yang memiliki pengertian berbeda. Di pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu berpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Lembaga pemerintah non-kementerian. Yang pertama, tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Adapun kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara, yaitu sebagai berikut. A. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. B. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. C. Membuat perjanjian dan internasional lainnya dengan persetujuan DPR. D. Menyatakan keadaan bahaya. Sedangkan kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan yaitu A. Memegang kekuasaan pemerintah. B. Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. C. Menetapkan peraturan pemerintah. D. Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam pasal 17 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan dan pembentukan, pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Selain diatur oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, keberadaan Kementerian Negara juga diatur dalam sebuah undang-undang organik, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawahnya dan bertanggung jawab kepada Presiden dan menyelenggarakan pemerintah negara. Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditangani. A. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur atau nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. A. Kementerian Dalam Negeri. B. Kementerian Luar Negeri. C. Kementerian Pertahanan. Yang B. Kementerian yang mempunyai tugas penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dengan upaya pencapaian tujuan kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD tahun 1945 adalah sebagai berikut. 1. Kementerian Agama. 2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 3. Kementerian Keuangan. 4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 5. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 6. Kementerian Kesehatan.
7. Kementerian Sosial. 8. Kementerian dan Ketenagakerjaan. Dan masih banyak lagi kementerian yang lain-lain. C. Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahannya, negara serta menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya. Kementerian ini yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintahan, yaitu 1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 3. Kementerian Badan Usaha Milik Negara. 4. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 5. Kementerian Pariwisata. 6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 7. Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan yang terakhir, Kementerian Sekretariat Negara. Baik, selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada juga kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. Kementerian koordinator terdiri atas beberapa kementerian sebagai berikut. Yang pertama, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Itu terbagi banyak sekali ya. Yang pertama itu Kementerian Dalam Negeri, yang kedua Kementerian Hukum dan HAM, yang ketiga Kementerian Luar Negeri, yang keempat Kementerian Pertahanan, yang kelima itu Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang ketujuh Kementerian Pendayungan, Penanggunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Yang kedua, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Itu juga terbagi banyak sekali. Yang pertama Kementerian Keuangan, yang kedua Kementerian Ketenagakerjaan, dan lain-lain. Yang ketiga, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Itu terbagi menjadi Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tertinggi maksudnya. Yang keempat, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Itu terbagi menjadi 4, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata. 3. Lembaga pemerintahan non-kementerian. Selain memiliki Kementerian Negara, Republik Indonesia memiliki Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian (LPNK) yang dahulu namanya Lembaga Pemerintahan Departemen. Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Berikut ini daftar lembaga pemerintahan non-kementerian yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada Badan Informasi Geospasial atau BIG ya. Yang ketiga Badan Intelijen Negara BIN, dan masih banyak lagi. Yang C, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang pertama, sistem nilai dan dalam Pancasila. Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu rangkaian yang saling berkaitan antara lain yang satu dan yang lainnya. Sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai suatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik. Pancasila sebagai nilai mengandung rangkaian nilai yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan. Kelima nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan
mengacu kepada tujuan yang satu. Pancasila sebagai suatu sistem nilai termasuk ke dalam nilai moral ya. Nilai kebaikan dan merupakan nilai dasar yang bersifat abstrak. 2. Implementasi Pancasila. Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang UUD 1945 merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung 3 tata nilai utama, yaitu dimensi spiritual, dimensi kultural, dan dimensi institusional. Dimensi spiritual mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. 3. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Ada 5. 1. A. Nilai sila ketuhanan Yang Maha Esa. 1. Pengakuan adanya kausa prima atau sebab utama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjamin penduduk atau memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. 3. Tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. 4. Ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. 5. Menjamin berkembangnya dan tumbuh subur kehidupan beragama, toleransi antar umat dan dalam agama. 6. Negara memfasilitasi sebagai tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan menjamin mediator ketika terjadi konflik antar agama. B. Nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan karena manusia mempunyai sifat universal. 2. Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. 3. Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. C. Nilai sila persatuan Indonesia. 1. Nasionalisme. 2. Cinta bangsa dan tanah air. 3. Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Menghilangkan penonjolan kekuasaan atau kekuatan. 5. Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggulangan. D. Nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 1. Hakikat sila ini adalah demokrasi. 2. Permusyawaratan artinya mengusahakan putus bersama secara bulat. 3. Dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. 4. Perbedaan secara demokrasi di negara barat dan di negara Indonesia. Nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Kemakmuran yang merata sebagai seluruh rakyat artinya dinamis dan berkelanjutan. 2. Seluruh kekayaan alam dan sebagainya digunakan sebagai kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. 3. Melindungi yang lemah agar kelompok warga negara dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Udah kan? Sekian penjelasan tentang materi tadi. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi.